Halo minasan, selamat datang kembali di channel Wani, channel untuk orang-orang yang tertarik dengan Jepang, penasaran dengan Jepang. Kali ini kita akan masuk jenis series baru, yaitu bahas berita. Jadi eh, tentu saja di sini kita akan membahas berita-berita tentang Jepang. Oke, berita yang mau dibahas kali ini adalah berita dari tanggal 14 Februari, jadi udah kurang lebih seminggu, eh, lebih dari seminggu, lebih dikit, di Jepang tentang beras di Jepang. Untuk link ke beritanya nanti akan dikasih di deskripsi. Oke, kita bahas sederhana aja, kurang lebih apa yang terjadi di Jepang saat ini. Jadi harga Jepang di beras, harga beras di Jepang naik parah. Dari Mei tahun kemarin di sekitar 2.100 yen per 5 kilo. Artinya mungkin kalau dirupiahin gampang ya, kita tinggal tambah 0, lupa sama berapa, satu ya kalau Jepang tuh. Dua ding. Jadi 210.000 ya, 210.000 per 5 kilo sampai sekarang atau kemarin ya di akhir Januari 3.688 yen per 5 kilo. Jadi ya 370.000 gitu ya. Jadi dari 210.000 naik ke 370.000 yang tentunya drastis. Kenapa bisa naik? Jadi sebetulnya udah mulai naik dari musim panas tahun lalu. Udah mulai ada kenaikan. Lupa harganya berapa. Tapi dari 2001 sudah cukup naik. eh karena ya barangnya agak kurang, jadi stoknya menipis. Tapi pemerintah, lebih tepatnya kalau dari artikel yang dibaca, Kementerian apa ya, Agrikultur lah kurang lebih ya, Kementerian Pertanian Agrikultur, itu mereka pikirkan normal. Kenapa? Karena ini kan di sekitar bulan Juli Agustus, dan di Jepang itu panen atau ya panen ya sekitar kalau nggak salah September. Jadi September tuh ada yang namanya Shinmai atau beras baru. Jadi beras yang baru panen, dan orang Jepang suka ini karena katanya sih lebih enak. I guess ya, I don't know. Oke. Anyway, karena mereka pikir akan ada beras panen, jadi akan ada beras baru masuk ke pasar. Oh, nanti harganya akan menormal. Dikira gitu kan ya. Kekurangan panganannya akan membaik. Ternyata tidak terjadi sesuai dugaan. Yang terjadi adalah harga beras terus naik. Ini agak kompleks dikarenakan eh, orang-orang yang apa ya, pembeli besarnya itu apa? Pokoknya orang-orang yang belinya ternyata nggak berhasil beli cukup banyak. Ada kekurangan beli, meskipun panennya malah lebih banyak. Anyway, akhirnya pemerintah, lebih tepatnya kementerian tadi, memutuskan akan mengalirkan 210.000 ton dari beras cadangan mereka ke pasar. Jadi pemerintah Jepang ini memiliki suatu yang adalah beras cadangan. Beras cadangan ini kayak ada, mereka punya apa ya, tempat penyimpanan beras lah di berbagai daerah, di mana diisi oleh beras cadangan pemerintah. Beras cadangan ini sendiri cukup menarik, dari ada sejak tahun 1995, 1995, aturannya terutama untuk pemerintah punya beras cadangan, karena pernah terjadi kekurangan beras di tahun 1993. Pernah ada kekurangan beras yang pemerintah kemudian mengambil langkah untuk oke, kita pastikan kalau ada kekurangan beras pun kita punya persediaan. Persediaannya bagaimana? Mereka memiliki beras cadangan yaitu 1 juta ton. Jadi pemerintah memiliki 1 juta ton, di mana mereka setiap tahun membeli 200.000 ton. Artinya butuh 5 tahun kan ya untuk mencapai 1 juta ton. Sehingga setelah 5 tahun, beras yang udah 5 tahun tidak terpakai itu akan digunakan misalnya sebagai pangan untuk eh, hewan gitu ya, atau sejenisnya. Ini beras ini disimpan dalam kondisi yang suhu tertentu, kelembaban tertentu, supaya memang bisa gagal, eh salah malah lagi baca ini, supaya bisa tahan lama. Ini sudah didesain sehingga ketika kalau terjadi gagal panen yang parah sekalipun, harusnya masih bisa mencukupi. Dan kalau ada 2 tahun berturut-turut ada kegagalan panen gitu ya, mungkin ini bukan yang parah banget, ada gagal panen, maka pun tetap bisa terpenuhi kebutuhannya seharusnya. Jadi ini cukup keren ya, pemikiran jangka panjang. eh Beras ini udah berapa kali dipakai kalau nggak salah satunya pas gempa Tohoku. Jadi ada dikeluarkan gempa yang besar sekali, yang ada tsunami, ada Fukushima kalau minasan tahu atau mungkin ada yang ingat dulu di berita besar. Lalu ada gempa Kumamoto, mereka juga ngasih sedikit, pernah ngeluarin sedikit. Ini pertama kalinya akan dipakai untuk apa ya, menormalkan harga. Jadi untuk ditambah pasokan beras di pasar supaya harganya ya diharapkan turun.
Kalau nggak salah ini akan sampai ke pasarnya karena ada mekanismenya kan ya. Pertama dia harus buka tender, siapa yang bisa beli, nanti yang beli akan dikasih, itu kalau nggak salah itu di awal Maret dikasih ke yang beli nanti akan mengirim ke pasar, itu jadi mungkin sekitar akhir Maret akan akhirnya turun ke pasar. Sebetulnya belum lihat artikel lanjutannya, jadi ini kan 14 Februari, seandainya mungkin nanti ada update tentang ini, kalau ada artikelnya akan dibahas lagi, eh, mungkin di video tambahan penjelas lagi ya. Oke, minasan cukup kali ini untuk bahas berita kali ini. Kalau ada berita-berita yang menarik, nanti akan dibikin juga seriesnya. Kalau minasan suka, silahkan komen. Kalau ada ide-ide lain, silahkan juga komentar. Kalau ada pertanyaan, mungkin bisa di ini. Kalau mau lihat lebih lengkapnya untuk yang bisa bahasa Jepang, tentunya di artikelnya. Oke, minasan, untuk kali ini cukup sampai sini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.